Padahal beliau itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang iling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kemarin kami sudah mengunggah video tentang pencopotan Assegaf di makam Sayyid Abdurrahman Sampang Madura, Bujuk Bire, Sampang Madura. Berikut ini kami sajikan cuplikan video kronologis kenapa Sayyid Abdurrahman menjadi Assegaf. Padahal beliau itu bukan Assegaf. Ini dari penuturan Kiai Raden Ahmad Zabidi. Nah, bersama para tokoh masyarakat, bersama tokoh adat setempat. Beliau menuturkan bahwa kenapa Sayyid Abdurrahman ini menjadi Assegaf ini bermula dari ayahanda beliau. Karena Syekh Abdurrahman ini bin Sayyid Husain. Jadi yang pertama di-Assegafkan itu Sayyid Husain. Menjadi Assegaf, terus turun ke anaknya. Jadi ini Syekh Abdul Manan, ini putra dari Syekh Abdurrahman bin Abdurrahman, terus Syekh atau Sayyid Abdurrahman ini bin Sayyid Husain. Pertama kali yang di-Assegafkan adalah Sayyid Husain, terus turun ke putra beliau kan gitu. Sayyid Abdurrahman ini yang di-Assegafkan. Berarti yang di-Assegafkan ini bukan hanya satu Sayyid Abdurrahman, bukan, tapi bermula dari Sayyid Husain. Ini menarik. Jadi dari penuturan Kiai Raden Ahmad Zabidi gitu ya. Kenapa kok bisa menjadi Assegaf? Ternyata salah satu terah dari Sayyid Husain ini awal-awalnya kan sowan ke pihak Robitoh Alawiyah. Awal-awalnya minta di isbat begitu, maka terjadilah seperti ini, menjadi Assegaf. Ini kronologisnya kurang lebih seperti itu. Dan ini fakta bahwa banyak sekali orang-orang yang sowan kepada Habib yang sangat masyhur, yang terkenal dengan ilmu ronsen nasabnya kan itu, atau ilmu ronsen makomnya, ini berubah menjadi Habib. Bahkan ada dari penuturan Kiai Raden Ahmad Zabidi ini, ada temannya ini yang sowan kepada Habib yang terkenal terus di situ menanyakan tentang silsilah keluarganya, padahal itu tidak ada hubungannya. Terus ada penawaran, ya sudah kamu tak bikinkan nasab menjadi bin Sahil kan gitu toh. Ini menurut Kiai Raden Ahmad Zabidi ini menyalahi aturan, karena ilmu nasab itu ilmu pasti. Jadi si A bin B umpamanya, ini kan pasti, tidak mungkin bin D atau F atau G, itu tidak mungkin. Ilmu pasti. Jadi mereka yang selama ini kita anggap orang yang mulia karena mengaku cucu Nabi, ternyata ya tukang dabul, tukang dobos, berani membelok-belokkan sejarah, membelok-belokkan nama-nama tokoh. Tentunya dibelokkan menjadi di atas namakan Habib dengan alasan memuliakan dan lain sebagainya. Nah, ini menyalahi aturan main. Apalagi yang dibelok-belokkan adalah tokoh-tokoh Nusantara yang sangat berperan penting buat bangsa dan negara ini. Kita dengarkan bagaimana penuturan dari Kiai Raden Ahmad Zabidi menceritakan kronologis kejadian
pengasegafan di makam Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Husain. Kita dengarkan bersama-sama. Romo Hidrozin Sabaruddin atau yang terkenal dengan Mbah Doing. Nah, ini tadi menyampaikan kronologis tentang adanya tambahan marga-marga yang ada yang disemat oleh Sayyid Husain Banyusangkah. Kenapa di sini kami hanya membahas Sayyid Husain? Karena menurut info adanya Sayyid Abdurrahman yang menjadi asegaf ini nisbat kepada abahnya yang di Banyusangkah yang mana dulu pernah diasegafkan. Saya hanya menambahi tentang kronologis dari adanya marga asegaf yang disematkan di Sayyid Husain Banyusangkah sehingga disematkan pula di putranya yang ada di Bira Timur ini, dikarenakan ada salah satu dari keturunan Sayyid Husain Banyusangkah itu mendapatkan isbat dari Robitoh Alawiyah dengan marga asegaf itu sendiri, sehingga yang mendapatkan isbat ini berkoordinasi dengan Robitoh Alawiyah untuk mengganti makam Sayyid Husain menjadi asegaf. Di dalam pemargaan ini sebetulnya nyun sewu, kan kita sudah tahu mosok orang Madura yang tinggalnya di Tambelengan, ini yang isbat ini kan rumahnya Tambelengan, tinggalnya di Tambelengan kok bisa mendapatkan marga asegaf, sedangkan asegaf itu datang di Indonesia mulai tahun berapa? Insya Allah semua sudah sama-sama tahu. Kok bisa di sini Sayyid Husain jadi asegaf, itu tidak sesuai dengan logika. Logika, ilmu nasab, ilmu logika, ilmu pasti. Jadi semuanya harus sesuai nalar. Kenapa dalam hal ini saya kok mengupas tuntas tentang masalah pemargaan ini yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah? Karena teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliaunya itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Orangnya masih hidup. Kalau memang ada yang menyaksikan, monggo saya pertemukan. Nah, dalam hal ini kan sudah jelas adanya pemargaan kayak begini ini sebetulnya termasuk menyalahi aturan dalam ilmu pernasaban. Sebab kita menjadi keturunan siapapun itu adalah sebuah kebanggaan. Adalah sebuah kebanggaan, dan kita perlu tahu juga bahwasanya mulia di hadapan Allah itu bukan yang nasabnya mulia atau apa, tapi inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Ini sudah jelas. Jadi bagi orang-orang yang selalu mengagung-agungkan nasab, itu sudah jelas ada celah di balik itu, ada udang di balik itu dan lain-lain. Maka dari itu untuk langkah kita selanjutnya ialah makam Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Husain Banyusangkah yang di sini ditulis asegaf ini, Pak, insya Allah malam ini juga akan kita bongkar. Lagian jika dilanjut ke bawahnya yang bin Magdum Ibrahim, ya, bin Magdum Ibrahim itu sudah jelas terlalu bukan dan terlalu jauh generasinya. Jadi sudah kembali lagi ke logika, tidak masuk akal, tidak sesuai logika. Jadi itu jelas salah besar. Hari itu kita kumpul di sini tujuannya agar sama-sama paham, agar sama-sama mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.